Hadirin sekalian, kita sambut moderator debat Cawapres pada malam hari ini, Ibu Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc, PhD. Selamat malam Indonesia. Selamat jumpa kembali dalam acara debat calon wakil presiden 2014. Debat malam ini merupakan putaran yang keempat dari seluruh rangkaian debat Pilpres 2014. Tema yang akan dibahas malam ini adalah pembangunan sumber daya manusia dan IPTEX. Saya Dwi Korita Karnawati, moderator debat malam ini. Baiklah hadirin, segera saja kita persilakan kedua calon wakil presiden untuk hadir di atas panggung. Calon nomor urut 1, Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, kami persilakan. Dan calon nomor urut 2, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Hadirin sekalian, dimohon semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi panggung ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kepada kedua kandidat, saya persilakan untuk mengambil tempat masing-masing. Baiklah hadirin, sebelum acara ini kita mulai, untuk menjaga ketertiban dan kelancaran acara debat, akan kami ingatkan sekali lagi aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditayangkan sebagai berikut. Debat sesi calon wakil presiden putaran keempat mengusung tema
Pembangunan sumber daya manusia dan iptek dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama, moderator mempersilahkan calon wakil presiden menyampaikan visi dan misinya masing-masing dalam waktu 4 menit. Moderator kembali memberikan kesempatan kepada masing-masing calon wakil presiden untuk mempertajam visi dan misi selama 3 menit di segmen kedua. Selanjutnya di segmen ketiga, moderator akan melayangkan pertanyaan yang sama kepada semua kandidat untuk dijawab dalam waktu maksimal 3 menit. Masing-masing calon wakil presiden diberikan kesempatan 2 kali untuk saling bertanya pada segmen keempat. Pada segmen kelima dan keenam, kedua calon wakil presiden akan diberikan kesempatan untuk bertanya, menjawab, menanggapi, sekaligus menyempurnakan jawaban. Di bagian akhir, keduanya diberikan waktu masing-masing 2 menit untuk menyampaikan pernyataan penutup. Baiklah hadirin sekalian, selain aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perlu saya tambahkan aturan tambahan. Aturan yang pertama, tepuk tangan dari para hadirin hanya diperkenankan setelah para kandidat selesai berbicara. Aturan yang kedua ditujukan kepada kedua calon untuk berbicara secara bergantian tanpa saling memotong. Demikianlah aturan yang harus kita tegakkan selama acara debat ini. Nah, hadirin sekalian, untuk memberikan semangat kepada kedua kandidat kita, saya persilakan untuk memberikan aplaus yang meriah. Baiklah hadirin, terima kasih atas tepuk tangannya. Baiklah hadirin, kita mulai segmen pertama adalah pemaparan visi dan misi. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Yusuf Kalla. Terkait dengan tema sumber daya manusia dan iptek, mohon Bapak dapat menyampaikan visi dan misi Bapak dalam waktu 4 menit, mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Hatta, Ibu moderator, para hadirin, pimpinan, para calon presiden, serta seluruh bangsa tanah air. Pertama, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini, dan mari kita ucapkan selamat kepada seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, hari ini kita berbicara sumber daya manusia dan iptek. Ini untuk melaksanakan konstitusi. Konstitusi mengajarkan kepada kita bahwa tugas negara mencerdaskan bangsa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam surat Al-Mujadilah, Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya adalah bahwa apapun yang kita bicarakan ini penting untuk dunia dan akhirat. Bapak sekalian, apabila kita berbicara tentang sumber daya manusia, maka kita berbicara kepada bangsa. Kenapa? Karena pembangunan itu sendiri, objek dan subjeknya adalah manusia, bangsa Indonesia. Karena itulah kita semua, Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa yang pertama harus dilaksanakan ialah meningkatkan derajat sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia tentu ditingkatkan dengan pendidikan. Pendidikan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Memang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi tidak bisa dipisahkan.
karena itulah adalah sumber daripada ilmu itu sendiri dan peningkatan itu sendiri. Karena itulah maka kombinasi daripada sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan adalah ujungnya produktivitas bangsa itu sendiri. Kita belajar daripada bangsa-bangsa lain dan kita belajar dari bangsa kita. Bangsa banyak yang maju karena ilmu pengetahuan, ada bangsa yang maju karena sumber daya alam. Karena itulah kita dengan punya sumber alam dan kemudian dengan kekayaan sumber daya manusia dan upaya ilmu pengetahuan tentulah akan memberikan manfaat yang lebih besar bangsa ini. Apa yang kita harus lakukan? Banyak hal tentunya. Pendidikan kita memang merupakan ada sistem pendidikan nasional yang mengutamakan kecerdasan, akhlak yang baik, budi pekerti dan juga pengetahuan yang baik. Adalah tugas untuk kita semua. Kita semua sudah mempunyai anggaran yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 20%. Merupakan hal yang tidak banyak diterapkan oleh bangsa-bangsa lain. Ilmu pengetahuan teknologi, kita mempunyai banyak lembaga. Ada BPPT, ada LIPI, ada Batan dan sebagainya. Bagaimana lembaga-lembaga ini menjadi ujung tombak ke depan untuk memajukan teknologi ini. Begitu juga universitas begitu banyak yang harus disatukan kemampuannya untuk memajukan ilmu pengetahuan bangsa ini. Karena dengan modal perguruan tinggi, modal pendidikan, modal daripada institusi swasta yang harus maju bersama-sama akan menjadi suatu kekuatan besar ke bangsa ini. Tentu dibutuhkan usaha, dibutuhkan kebersamaan bangsa ini untuk maju secara bersama-sama. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua akan mendapatkan suatu kesempatan yang sama. Karena kemajuan itu kemajuan kita semua. Kemajuan itu adalah harapan kita semua. Pendidikan, ilmu pengetahuan, sumber daya manusia merupakan suatu hal yang tidak bisa berdiri sendiri. Harapan kita semua mudah-mudahan dalam pemerintahan ke depan, apapun caranya kita harus maju dengan kemampuan diri. Terima kasih. Bapak Yusuf Kalla, masih ada waktu? Terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya, saya persilakan Bapak Hatta Rajasa untuk memaparkan visi dan misi terkait dengan tema saat ini. Waktu 4 menit mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor 2, Ibu Moderator yang saya muliakan, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun berada. Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Saudara sekalian yang saya cintai, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada kita bahwa kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh 2 faktor utama, pendidikan dan kesehatan. Sejarah umat manusia mencatat jatuh bangunnya peradaban manusia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zamannya. Prabowo dan Hatta berkeyakinan Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera, maju dan berperadaban apabila sungguh kita meletakkan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar utama membangun peradaban bangsa. Kata kunci dan tantangan yang kita hadapi adalah sejauh mana kita dapat menjamin seluruh warga bangsa kita untuk dapat menikmati pendidikan yang inklusif, berkeadilan, berkualitas, sedini mungkin, setinggi mungkin, menjangkau seluas mungkin. Disinilah tantangan yang harus kita jawab. Prabowo dan Hatta Rajasa menjawab itu dengan memperbaiki kualitas pendidikan, memperluas akses dan mempermudah jangkauan dengan mewajibkan kita untuk berpendidikan 12 tahun. Karena itu hak yang mendasar bagi warga negara kita. Di bidang iptek tentu saja pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban
dan memakmurkan umat manusia. Kata kunci di dalam IPTEK ada 3. Bagaimana IPTEK kita bisa membangun daya saing bangsa. Yang kedua, bagaimana IPTEK kita dapat menjawab, merespons keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam kita, baik nirhayati maupun hayati. Dan yang ketiga adalah bagaimana IPTEK kita mampu menyiapkan masyarakat Indonesia yang kritis, yang inovatif untuk menjawab tantangan globalisasi yang semakin ketat. Di bidang kesehatan, kita akan melanjutkan perbaikan gizi masyarakat, memperluas akses pelayanan BPJS, baik cakupan maupun mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila kita melihat, kita pun penting meningkatkan produktiviti dari tenaga kerja kita yang 46% masih berpendidikan SD. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk meningkatkan produktiviti dengan membuka balai-balai latihan, meningkatkan pusat-pusat keunggulan, pusat-pusat inovasi, agar seluruh komponen masyarakat kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban bangsanya. Inilah beberapa poin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih 3 menit, 3 detik. Waktu masih, oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, telah kita ikuti bersama pemaparan visi dan misi oleh kedua calon. Untuk segmen berikutnya, kita akan masuk pada pendalaman visi dan misi. Namun sebelumnya, kita ikuti jeda berikut. Hadirin, marilah kita mulai lagi segmen yang kedua, penajaman visi dan misi. Kita persilakan lebih dahulu Bapak Hatta Rajasa. Mohon Bapak untuk lebih mempertajam lagi bagaimana Bapak dapat mewujudkan pendidikan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan sedini dan sejauh mungkin, mengingat kondisi anggaran kita saat ini yang terbatas, serta bagaimana pula Bapak dapat meningkatkan produktivitas, menumbuhkan pusat-pusat inovasi dengan kondisi tidak hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Mohon untuk dijawab dalam waktu 3 menit. 3 menit mulai sekarang. Terima kasih Bu Moderator. Pendidikan berkeadilan, inklusif, dan berkualitas adalah kewajiban konstitusi. Negara wajib melaksanakan itu. Ini adalah amanat konstitusi kita. Pasal 31 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 tentang IPTEK. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi kita melaksanakan itu. Dan anggaran tentu saja dapat kita siapkan untuk sumber daya manusia yang merupakan pilar utama membangun bangsa ini. Untuk membangun pusat-pusat inovasi, penting bagi kita, karena itu adalah merupakan bagian daripada peningkatan daya saing bangsa kita.
Tidak mungkin kita tidak membangun the center of excellence, pusat-pusat keunggulan, kalau kita sungguh ingin meningkatkan daya saing bangsa kita. Oleh sebab itu, maka yang pertama, Prabowo Hatta mempersiapkan untuk inklusif dan berkeadilan tersebut. Pertama, anggaran kita naikkan, terutama untuk perguruan tinggi kaitannya dengan IPTEK, meningkatkan bantuan operasi 2 kali lipat ke depan, menyalurkan 10 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan untuk dana-dana riset yang fokus kepada prioritas-prioritas, mempercepat difusi dari temuan-temuan dari knowledge kita agar dapat diterapkan ke dalam sektor-sektor yang betul-betul penting, yaitu pangan, energi, transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan pendanaan tersebut untuk 3 hal utama. Pertama, harus kualitas, keterjangkauan, dan ketersediaan. Yang kedua, guru harus kita tambah dalam waktu 5 tahun ke depan sedikitnya 800.000 dan meningkatkan kualitas serta meningkatkan kesejahteraan para guru. Dengan demikian, maka IPTEK dan peningkatan pendidikan akan seiring untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat menghadapi tantangan-tantangan zaman. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Berikutnya kepada Bapak Yusuf Kalla. Dalam visi misi Bapak menegaskan pentingnya pendidikan nasional untuk meningkatkan kecerdasan, akhlak, dan budi pekerti. Namun nampaknya pendidikan budi pekerti ini tentu memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Bagaimanakah Bapak yakin dalam periode, seandainya Bapak terpilih, dalam periode pemerintahan Bapak mampu menyusun strategi untuk meningkatkan pendidikan budi pekerti, dan dengan menyadari kesenjangan SDM yang ada di berbagai wilayah Indonesia, bagaimana Bapak yakin dapat memajukan inovasi IPTEK? Waktu 3 menit, 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Ibu. Pendidikan budi pekerti dapat diterapkan dari semua mata pelajaran. Tidak khusus pendidikan budi pekerti. Kita bisa masukkan pendidikan budi di sejarah. Kita bisa masukkan budi pekerti di matematika, disiplin, bagaimana mengatur disiplin, bagaimana mengatur. Jadi pendidikan budi pekerti tidak berarti hanya pengetahuan ilmu pekerti saja. Contohnya bahasa Indonesia. Kita bisa mengajarkan cerita yang heroik. Kita bisa mengambil contoh-contoh yang baik. Kita hilangkan cerita tentang kancil yang cenderung untuk menipu begitu. Kita hilangkan itu contohnya. Jadi harus suatu mata pelajaran yang tampu, tapi menyangkut semua isinya tentang bagaimana kita manusia Indonesia berani, bagaimana bahasa Indonesia itu pintar, dan bagaimana manusia dinamis menjalankan itu. Itulah yang kita sebut revolusi mental. Pendidikan dan tentu juga semangat itu. Revolusi untuk yang belajar bahasa Indonesia yang benar tidak selalu berhubungan dengan komunis, tapi mempercepat proses begitu kan, untuk diketahui begitu tentang bahasa. Ini penting semuanya apabila kita ingin tahu masalah-masalah pendidikan itu. Karena itu maka dibutuhkan memang suatu guru yang baik. Penataran guru diutamakan, fasilitas guru diutamakan, sertifikasi guru diutamakan, agar guru lebih dahulu menguasai masalahnya, baru memberikan itu ke murid. Itu otomatis harus terjadi, dan tentu tunjangan guru yang baik, fasilitas guru yang baik, karena gurulah yang menjadi bahagian utama daripada perubahan-perubahan itu. Kemudian bagaimana inovasi? Inovasi itu di 3 hal, teknologi, inovasi sendiri, dan juga tentu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah haruslah memihak
memihak kepada perusahaan negeri, memihak kepada inovasi bangsa. Karena itulah apabila memihak, maka akan terjadi inovasi dalam negeri. Itu yang penting kita utamakan. Ada suatu kebijakan pemihakan dalam negeri, mengutamakan perusahaan negeri. Tanpa itu juga maka akan tidak timbul masalah-masalah yang seperti itu. Karena itulah maka inovasi dapat dikerjakan. Mengenai biaya semuanya itu, saya kira kita semua cukup dengan 20% yang selalu naik. Satu-satunya departemen yang tidak pernah turun biayanya adalah Kementerian Pendidikan. Karena itulah maka kita tidak perlu khawatirkan itu. Yang dibutuhkan efisiensi daripada semua anggaran itu untuk inovasi dan bagaimana menggabungkan seluruh inovasi-inovasi itu dalam satu sistem. Perguruan tinggi, lembaga research negara, swasta, bagaimana tergabung dalam suatu pekerjaan bersama, begitu juga kelembagaannya. Pada waktunya kita akan menggabungkan antara pendidikan itu sendiri dengan riset agar tergabung satu kekuatan yang besar untuk menciptakan inovasi kita. Mohon Terima kasih. maaf, waktu telah habis. Terima kasih. Hadirin sekalian, telah kita ikuti bersama pendalaman visi dan misi. Untuk berikutnya, kita akan melanjutkan pada segmen ketiga, yaitu pertanyaan dari moderator. Namun sebelumnya, kita ikuti jeda berikut. Pertanyaan akan saya ajukan lebih dahulu kepada Bapak Yusuf Kala adalah sebagai berikut pertanyaannya. Menyadari adanya kesenjangan yang lebar dalam kualitas sumber daya manusia dan penyebarannya di berbagai daerah di Indonesia, serta daya saing SDM yang relatif masih rendah di pasar global, maka bagaimanakah kebijakan Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Di sisi lain, sebagian dari SDM kita yang unggul justru memilih berkarya di luar negeri. Maka, bagaimanakah pula upaya yang akan Bapak lakukan untuk mencegah mengalirnya SDM berkualitas ini? Waktu kita berikan 3 menit mulai sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Seperti kita pahami bahwa SDM yang tingkatannya berbeda tentu diakibatkan oleh pendidikan yang berbeda baik jumlah dan mutunya. Maka tentu langkah yang pertama ialah pendidikan nasional betul-betul menasional. Harus ada keseimbangan, karena itulah ada pemetaan untuk bagaimana pendidikan di daerah tertentu yang kurang, kemudian ditingkatkan mutunya karena dia kurang. Begitu juga jumlah pendidikan, juga distribusi guru dan fasilitas-fasilitas tentu diabaikan. Dan dorongan agar masyarakat juga ikut dalam pendidikan itu. Yang kedua, langkah-langkah pertukaran guru perlu kembali diadakan, sehingga guru-guru di daerah-daerah yang tentu kurang akan dibantu oleh daerah lebih. Kita mengapresiasi Indonesia Mengajar oleh Saudara Anies. Itu salah satu cara bagaimana memberikan suatu pemerataan daripada sumber daya manusia. Begitu juga lapangan kerja. Sumber daya manusia juga tergantung kepada kesenjangan ekonomi. Apabila ekonomi kita harus diratakan, baik di timur dan di barat, maka faktor sumber daya manusia akan berubah. Jadi dua hal yang tentu, pendidikannya dan proses ekonominya harus diperbaiki. Yang kedua tadi, bagaimana tadi Ibu mengatakan tentang ada sumber daya manusia kita yang berkualitas mengalir ke. Ya, memang dewasa ini ada kecenderungan sumber daya kita ke luar negeri bukan hanya yang kurang skill tapi juga yang skill.
ahli-ahli perminyakan kita banyak di Qatar, ahli-ahli akuntan kita di Singapura, di Hong Kong dan sebagainya. Itu ada positif, tentu ada negatifnya juga. Positifnya ialah mereka menghasilkan devisa yang cukup untuk dalam negeri. Negatifnya ialah kita kekurangan eksekutif yang handal. Solusinya ialah eksekutif opsi yang baik itu mendapat remunerasi atau gaji sesuai dengan skala profesinya. Bukan hanya dengan skala nasional, tapi skala profesinya. Dia dihargai sesuai profesinya. Katakanlah ahli perminyakan. Kalau dia mendapat di Qatar atau di manapun jumlah tertentu, maka dalam negeri tentu tidak perlu sama. Tapi suatu hal yang menyenangkan mereka untuk bekerja dalam negeri sehingga dia berbakti kepentingan nasionalnya. Tetapi kita juga tidak menghalangi mereka kerja luar negeri setidak-tidaknya mendapat pengalaman yang akan dibawa ke dalam negeri. Ada suatu jalan keluar yang sama, tetapi seperti itu mereka harus dihargai, para profesional itu sesuai profesinya, bukan hanya sesuai pangkatnya, tapi sesuai profesinya sehingga mendapat penghargaan yang cukup dan mereka mau kerja kembali dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih, waktu masih 2 detik. Berikutnya, kesempatan kami sampaikan kepada Bapak Hatta Rajasa. Saya ulang pertanyaannya. Menyadari adanya kesenjangan yang lebar dalam kualitas sumber daya manusia dan penyebarannya di berbagai daerah di Indonesia, serta daya saing SDM kita yang relatif masih rendah di pasar global, maka bagaimanakah kebijakan Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Sementara itu di sisi lain, sebagian dari SDM kita yang unggul memilih berkarya di luar negeri. Bagaimanakah upaya yang akan Bapak lakukan untuk mencegah hal tersebut? Waktu 3 menit mulai sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Dari 125 juta angkatan kerja kita, memang 46% masih tamatan SD. Oleh sebab itu, struktur tenaga kerja seperti ini tidak ideal. Mengapa? Karena hanya 8% lulusan perguruan tinggi yang masuk ke pasar kerja. Kita harus meningkatkan APK perguruan tinggi dalam sampai 2019 setidaknya 40%. Sehingga aliran masuk adalah mereka yang skill dan memiliki knowledge. Persoalannya bagaimana yang 46% yang sudah ada di pasar agar mereka produktivitinya meningkat. Jangka pendek tidak ada lain kecuali meningkatkan balai-balai latihan dengan meminta kepada seluruh daerah-daerah otonomi untuk merevitalisasi dengan bantuan pemerintah pusat, merevitalisasi balai-balai latihan agar kesenjangan mereka dapat kita atasi dengan meningkatkan skill. Karena ini sangat penting. Jangka panjang tidak ada lain adalah pendidikan. Pendidikan ini menjadi kata kunci untuk mengurangi kesenjangan. Yang kedua, yang paling penting adalah menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Tidak boleh pertumbuhan hanya terjadi di Pulau Jawa. Oleh sebab itu kami mengembangkan ketika saya Menko Perekonomian, Master Plan Percepatan Perluasan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dengan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru berbasiskan pada kekayaan lokal. Dengan demikian maka dibarengi dengan pusat-pusat keunggulan, the center of excellence, maka putra-putra daerah di tempat tersebut akan masuk ke dalam pusat pertumbuhan tersebut bekerja sambil mereka juga menikmati pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan keunggulan daerah masing-masing. Terhadap adanya tenaga kerja kita yang di luar, ada 2 pendekatan. Yang pertama, kita bisa melihat dari satu sisi, yaitu strategi pembangunan kita yang membuat mereka tidak mendapatkan kesempatan di sini. Contoh yang paling konkret, apabila kita mengedepankan menjual bahan mentah saja, maka para engineer dan skill tidak akan bisa bekerja. Dengan mengembangkan value added industry, maka mereka akan tertarik pulang ke Indonesia. Strategi ini harus kita jalankan. Yang kedua adalah bisa saja kita dalam waktu yang sementara, ini adalah pendekatan India, mereka mengembangkan karirnya di luar, akan tetapi membuka market
membuka pasar, mengakseskan ke Indonesia, dan pada saat yang tepat mereka akan pulang karena pembangunan ekonomi kita terus meningkat. Terima kasih. Waktu, Mas. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Dimulai lebih dahulu ke Bapak Hatta Rajasa. Kita sadari bahwa Indonesia telah menjadi pasar produk-produk teknologi asing. Padahal kita memiliki ratusan perguruan tinggi, lembaga riset dan industri. Namun belum terlihat sinergi antara lembaga tersebut yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Apa yang salah dengan kondisi tersebut menurut Bapak, dan bagaimanakah Bapak dapat mensinergikan pendidikan tinggi, lembaga riset dan industri agar permasalahan tersebut dapat diatasi? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pengembangan pusat inovasi dengan pendekatan triple helix harus kita lakukan. Pertama, government mengembangkan regulasi yang pro kepada peningkatan knowledge masuk ke divisi pada sektor-sektor yang kita prioritaskan. Yang kedua, pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan dananya untuk kepentingan riset yang bisa masuk ke dalam market. Yang ketiga, pemerintah mengeluarkan regulasi yang memungkinkan terjadinya percepatan program kewirausahaan sehingga invention plus entrepreneurship menjadi inovasi yang akan mengatasi persoalan-persoalan banjirnya masalah impor di tanah air kita. Khusus masalah banjirnya impor, maka pemerintah menurut saya harus, dan Prabowo Hatta betul-betul apabila diberikan mandat oleh rakyat, maka kita sungguh ingin mengedepankan seluruh sumber daya alam kita harus kita kelola based on value added. Tidak bisa lagi kita kembangkan pembangunan ekonomi yang tidak berbasis kepada knowledge. Oleh sebab itulah, maka pendekatan-pendekatan industri untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama yang bahan baku dan bahan penolong, yang 78% dari impor kita adalah bahan baku dan bahan penolong, harus kita atasi dengan inovasi, dengan triple helix, adanya kerjasama antara lembaga-lembaga riset, perguruan-perguruan tinggi, dunia-dunia usaha, dan pemerintah. Inilah yang kita kembangkan di dalam sistem inovasi nasional kita. Kita harus fokus, konsentrasi. Yang kedua, mau tidak mau, anggaran riset yang hanya 0,1% dari GDP kita harus kita tingkatkan. Kami berkomitmen untuk menambah setidaknya 10 triliun untuk bagaimana mempercepat difusi knowledge masuk ke market di sektor-sektor yang kita unggulkan. Pangan, energi, transportasi, kesehatan, material untuk masa depan, dan pertahanan. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, dana tersebut bisa juga diambil dari swasta, di mana spendingnya bisa kita masukkan dalam tax deductible. Dan ini sudah ada di dalam undang-undang Sisna Siptek kita. Terima kasih. Waktu masih 11 detik. Bapak akan menambahkan, waktu masih 7 detik. Masih 5 detik, masih tersisa waktu. Baik, terima kasih. Tadi waktunya masih tersisa, cukup lama. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan yang sama ditujukan kepada Bapak Yusuf Kalla. Akan saya ulang lebih dahulu pertanyaannya. Kita sadari bahwa Indonesia telah menjadi pasar produk-produk teknologi asing. Padahal kita memiliki ratusan perguruan tinggi, lembaga riset dan industri. Namun belum terlihat sinergi antar lembaga tersebut yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Menurut Bapak, apa yang salah terhadap kondisi tersebut?
serta bagaimanakah Bapak dapat mensinergikan pendidikan tinggi, lembaga riset dan industri agar teknologi strategis kita dapat berkembang dan mengatasi permasalahan tersebut. Waktu 3 menit mulai sekarang. Terima kasih, Ibu. Memang teknologi berjalan cepat, perkembangannya sangat cepat. IT contohnya berkembang 100% setiap 18 bulan. Jadi memang apabila kita tidak ikuti dengan benar, kita akan menjadi konsumen daripada teknologi itu. Tentu beberapa cara yang dapat tempuh. Pertama adalah kewajiban perusahaan asing itu transfer teknologi apabila Indonesia melaksanakan proyek-proyek itu. Contohnya apabila mereka ingin masuk ke Indonesia seperti industri mobil, elektronik dan sebagainya, mereka harus transfer teknologi kepada partner-partner Indonesianya sehingga akan terjalin seperti itu. Yang kedua adalah harus ada non-tarif barrier untuk suatu teknologi yang tidak mau kepada transfer teknologi itu. Berikutnya adalah bagaimana tadi dikatakan riset center kita yang terdiri daripada perguruan tinggi, lembaga riset nasional atau para industriawan. Bagaimana kerjasama ini? Kerjasama ini memang harus saling mengikat, bahwa perguruan tinggi yang begitu banyak harus ada fokusnya. Katakanlah UI fokusnya apa, Gadjah Mada fokusnya apa, ITB fokusnya apa, sehingga mereka dapat memfokuskan risetnya sehingga dapat mempunyai suatu nilai yang besar, kemudian bekerja sama dengan industri untuk dikembangkan itu. Itu merupakan pola yang dipakai di Jepang, sehingga riset-riset perusahaan di Jepang itu lebih banyak di industri. Kemudian dibagi kita untuk kepentingan nasional, lembaga riset nasional seperti BPPN, LIPI. Apabila kita berbicara riset tentang pangan, riset tentang energi, haruslah lembaga riset pemerintah yang bersama, kemudian pihak swasta bergabung dengan ini, kemudian dibuat lembaga. Itulah sebenarnya tugas daripada Kementerian Riset untuk mengkoordinir itu. Nah, dengan cara koordinasi itu semuanya mendapat bagian dengan catatan bahwa setiap mendapat inovasi, katakanlah paten, maka perguruan tinggi harus mendapat share yang besar sehingga perguruan tinggi mendapat insentif. Di lain pihak, saya setuju perusahaan yang ikut dalam riset itu mendapat tax deduction. Tax deduction itu penting agar dia mendapat bahagian juga daripada ongkos yang dikeluarkan itu menjadi bahagian bebas pajak sehingga dua-duanya mendapat insentif. Perguruan tinggi mendapat insentif, dapat share, kemudian perusahaan mendapat tax deduction juga insentif sehingga apabila itu terjadi dapat mengembangkan teknologi itu di dalam negeri dan kemudian kebijakan pemerintah sekali lagi untuk mengutamakan pembelian atau kebijakan kita semua untuk memihak kepada perusahaan dalam negeri. Hanya itulah cara untuk mengemukakan riset dalam negeri seperti itu sehingga ekonomi kita berjalan dengan kreatif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin sekalian, telah kita ikuti bersama jawaban dari para calon wakil presiden. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginjak pada segmen yang keempat. Namun sebelumnya kita ikuti jeda berikut. Terima kasih. Hadirin, kita lanjutkan untuk segmen keempat, yaitu segmen saling bertanya. Kesempatan pertama, saya sampaikan kepada Bapak Hatta Rajasa untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Yusuf Kala dalam waktu 1 menit. 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Muhammad Yusuf Kala. Saya bertanya yang ringan saja Bapak. Untuk pencerahan saya, kita banyak mengenal revolusi dan kita tahu revolusi biasanya suatu proses yang memang terkadang sulit dikendalikan dibandingkan reformasi
Misalkan. Nah, kira-kira bagaimana revolusi mental itu? Apakah memang ada suatu values di tanah air kita yang memang sudah tidak sesuai lagi sehingga harus ada revolusi? Misalkan values Pancasila yang kita ketahui sebagai filosofis bangsa kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mohon Pak Yusuf Kalla untuk menjawab dalam waktu 2 menit. 2 menit mulai sekarang. Ya, revolusi jangan disalahartikan seakan-akan suatu pemberontakan, tidak. Revolusi ialah bekerja cepat, perubahan cepat. Karena kita mengetahui semua, Bapak calon capres tiap hari mengatakan kebocoran mental, artinya kalau kita tidak cepat, bagaimana kita bisa atasi itu? Bagaimana masalah-masalah nasional kita yang akibatnya karena mental manusia, bagaimana korupsi yang besar itu, bagaimana penyerangan keras, kalau ini kan asal-usulnya daripada perilaku mental bangsa. Nah, kalau kita hanya evolusi butuh 20 tahun, sudah habis negeri ini baru selesai. Jadi kita harus bekerja keras, bekerja bersama-sama. Ini tanggung jawab semuanya, sehingga pendidikan harus cepat, merata, pendidikan bermutu, budi pekerti yang baik. Itu tujuan-tujuan berbangsa kita. Ini bukan cepat, tapi lambat, karena kita sudah 60 tahun merdeka, sistem kita masih belum sempurna untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi masalahnya ialah waktu yang mendesak, dan semua kita apabila bekerja bersama-sama, gotong royong dalam hal pendidikan, seperti saya katakan tadi, tidak semua hal dirubah, tapi memasukkannya semua. Apabila kita bicara bahasa Indonesia, ya kita berikan budi pekerti itu, semangat itu dalam heroisme. Bukan hanya cerita, tapi heroismenya kita masukkan. Apabila kita berbicara matematika, bagaimana kejujuran kita masukkan ke situ, sehingga angka-angka itu jangan dimanipulasi nanti pada waktu besar, contohnya. Itu semua akan menjadi bahagian, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, hal itu dapat kita jelaskan. Dan dengan biaya yang besar, pendidikan kita besar, guru harus diperbaiki dengan cepat, ketunjangannya harus diperbaiki dengan cepat. Itu semua yang kita sebut suatu proses yang cepat. Proses cepat itu kan namanya revolusi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bapak Yusuf Kalla untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hatta dalam waktu maksimum 1 menit. 1 menit mulai dari sekarang. Pak Hatta, selalu kita menyebut bonus demografi. Apalagi Bapak dan pemerintah selalu berbicara akan terjadi pertumbuhan karena bonus demografi. Tapi kalau kita tidak hati-hati, bonus demografi bisa menjadi bencana demografi. Karena itu, apa langkah-langkah menurut Pak Hatta untuk melaksanakan bahwa bonus demografi itu betul-betul bonus, bukan musibah? Terima kasih, mohon untuk dijawab dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Bonus demografi harus betul-betul kita manfaatkan karena hanya sekali dan tidak akan terulang kembali. Usia produktif ini harus kita jadikan tidak hanya usianya saja yang produktif, tapi produktivitasnya harus kita tingkatkan. Tidak ada jalan lain, 2 saja Pak JK. Pertama pendidikan. Pendidikan, dan yang cepat adalah bagaimana upaya-upaya kita, faktor yang kita sebut dengan total faktor productivity masuk ke dalam elemen pertumbuhan ekonomi kita, dan itulah yang kita sebut dengan sains dan teknologi. Oleh sebab itu, maka bonus demografi ini haruslah kita isi masyarakat Indonesia dengan ilmu pengetahuan dan berkemampuan teknologi, sehingga bonus demografi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan neto akibat dari bonus demografi tersebut. Kira-kira lebih dari 10% perkiraan saya apabila betul kita serius menangani dengan baik. Yang kedua, bonus demografi ini haruslah betul-betul kita manfaatkan di mana kesenjangan usia yang muda, jadi usia 0 sampai 15 tahun yang non produktif, dan usia di atas 60 tahun yang tidak produktif, yang ini itu kita dekati dengan program-program
social protection, sedangkan program-program yang produktif kita dorong untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan dua program, yaitu employment dan kewirausahaan. Dengan demikian maka usia produktif bisa kita tingkatkan produktivitinya. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Berikutnya, saya persilakan Bapak Hatta Rajasa untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Yusuf Kalla dalam waktu maksimum 1 menit. 1 menit mulai sekarang. Terima kasih. Barusan saya tadi mendengar Pak JK mengatakan soal sertifikasi guru. Tapi seingat saya, justru itu yang tidak disetujui atau ditolak sistem sertifikasi guru tersebut. Apa betul begitu Pak JK? Terima kasih. Mohon untuk dijawab dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Karena kita bicara visi misi, Pak Hatta boleh baca semua visi misi kita, apakah ada itu? Jelas tidak ada. Yang ada ialah peningkatan seluruh kesejahteraan guru. Tentu kesejahteraan guru itu termasuk sertifikasi. Karena sertifikasi sendiri ada dalam undang-undang. Tidak mungkin seorang presiden bisa dengan seenaknya membatalkan dua undang. Karena itu adalah tidak mungkin Jokowi JK ingin mengatakan sertifikasi ditadakan. Pertama tadi tujuan kita adalah meningkatkan guru, tunjangan guru, kesejahteraan guru. Kedua ini undang-undang. Tidak mungkin tanpa persetujuan semua partai. Jadi ini adalah tidak mungkin, dan justru Jokowi JK tetap ingin ada sertifikasi dan segera dilaksanakan sebaik-baiknya. Waktu masih tersedia Pak. Waktu masih tersedia. Akan ditambahkan waktu masih ada. Waktu masih ada 1 menit lebih. 1 menit tepat. Masih ada. 1 menit. Kita masih mengirim, kan ini masalah sumber daya manusia. Kita masih mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam jumlah yang banyak. Banyak yang mengalami masalah-masalah di negara-negara Timur Tengah, juga di tetangga kita. Pertanyaannya, apakah kebijakan mengirim tenaga TKI itu masih dipertimbangkan atau dilanjutkan atau dihentikan? Bagaimana pendapat Pak Hatta? Mohon maaf, langsung saja dijawab dalam waktu. Waktunya pendek sekali. 2 menit Pak. Saya Baik. berikan waktu 2 menit mulai sekarang. Mohon Baik, maaf. terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi kita, mengembangkan program-program kewirausahaan, mengembangkan usaha-usaha kecil menengah koperasi, agar kita dapat meningkatkan employment tenaga kerja di tanah air kita. Itu yang pertama. Sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang terhormat, tidak sekedar mengirim tenaga rumah tangga misalkan dan sebagainya. Oleh sebab itu kami berpendapat yang pertama itu harus kita lakukan Pak JK. Yang kedua, kita boleh mengirim tenaga ke luar negeri, tapi tenaga skill, bukan labor atau cheap labor atau tenaga murah, tenaga kasar, karena itu akan mengganggu harkat dan martabat bangsa kita. Oleh sebab itu, yang ke luar negeri harus memiliki skill tertentu, harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatannya dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sedangkan untuk tenaga kerja wanita, saya berpendapat sebaiknya kita moratorium karena terlalu banyak persoalan-persoalan yang menyangkut case, legal case yang mengganggu harkat dan martabat bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin sekalian, nampaknya perdebatan acara ini, debat ini semakin seru, dan tentunya pada segmen berikutnya kita akan melanjutkan dengan segmen saling berdebat. Namun sebelumnya
Kita ikuti lebih dahulu jeda berikut. Segmen yang kelima merupakan segmen saling debat. Dan untuk kesempatan pertama, saya persilakan Bapak Yusuf Kalla bertanya kepada Bapak Hatta Rajasa dalam waktu maksimum 1 menit. Silakan mulai sekarang. Pak Hatta, setiap kali debat, Pak Prabowo mengatakan tentang kebocoran luar biasa daripada keuangan negara, artinya korupsi daripada itu. Pertanyaannya, apakah Anda ketahui itu selama di pemerintahan bahwa ada kebocoran 3 triliun per hari? Kedua, apakah karena korupsi pasti diperbuat oleh penyelenggara negara, pegawai negeri dan penyelenggara lainnya, anggota DPR, apakah sumber daya manusia penyelenggara negara sebegitu jeleknya sehingga bisa terjadi itu? Itu silakan. Silakan untuk dijawab 2 menit mulai sekarang. Terima kasih Pak JK, pertanyaannya cukup bagus. Saya perlu menjelaskan, Pak Prabowo Subianto, capres kami, tidak mengatakan kebocoran itu bersumber 1.000 triliun dari APBN. Bagaimana mungkin? APBN kita 1.800 triliun. Akan tetapi yang dimaksud adalah potential loss yang bisa terjadi di dalam perekonomian kita. Saya beri contoh Pak JK. Yang dimaksud dengan potential loss. Misalkan, apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah saja, maka kita tidak mendapatkan value added sama sekali. Atau kita tidak menjaga kekayaan alam kita yang dicuri, maka kita mengalami potential loss. Atau misalkan, kita menjual gas ataupun batu bara yang harga marketnya terlalu murah, dan kita tidak bisa melakukan renegosiasi karena itu, maka ini adalah potential loss. Potential loss ini bisa terjadi karena kelemahan manajemen. Pemerintahan Pak SBY sudah melakukan perbaikan ke arah situ. Jadi tidak betul kalau 1.000 triliun itu kebocoran dari APBN. Terima kasih Pak JK. Mohon untuk menanggapi jawaban tersebut dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, kalau itu kebocoran tentu juga tercermin di KPK atau kejaksaan. Apakah itu begitu besarnya itu termasuk karena mafia minyak, mafia daging, atau mafia bibit, atau mafia gula yang sebar di KPK, ataupun penyelesaiannya bagaimana menurut Anda? Tadi belum dijawab, apa usaha menyelesaikan itu apabila katakanlah Anda diberikan amanah? Persoalan mafia, persoalan hukum, serahkan kepada KPK. Mohon maaf, mohon tanggapan ini ditanggapi dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Pak JK, apapun yang namanya mafia, mafia hukum, mafia minyak, mafia apapun, adalah tindak kejahatan. Serahkan kepada penegak hukum, KPK akan bertindak untuk itu. Akan tetapi kalau yang dimaksud adalah mengapa kita mengimpor minyak, Pak JK kan bagian dari pemerintahan KIP 1, tahu mengapa kita mengimpor minyak. Bahkan angka psikologis 1 juta barrel turun ke angka 900.000 justru di zaman Pak JK. 12% declining. Pemerintah sekarang, Pak SBY, menahan declining tersebut pada angka 3-5%. Memang menurun, secara natural itu terjadi. Oleh sebab itu mengimpor minyak bukan sebuah kejahatan. Akan tetapi apabila ada tindak kejahatan, maka KPK, polisi, kejaksaan akan turun tangan melakukan tindakan hal seperti itu. Saya setuju bahwa kita harus memperbaiki tata kelola pemerintahan kita dengan baik, good governance, transparan, dan akuntabel. Terima kasih Pak JK.
kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, saya persilakan Bapak Hatta Rajasa untuk bertanya kepada Bapak Yusuf Kalla dalam waktu maksimum 1 menit, mulai sekarang. Terima kasih. Bapak Muhammad Yusuf Kalla yang saya hormati, pertanyaan saya ringan saja Bapak. Orang sering menanyakan tentang daya saing bangsa kita. World Economic Forum mengeluarkan yang disebut dengan the Global Competitiveness Index. Ada 3 indikator utama yang dikeluarkan yang mempengaruhi indeks daya saing kita. Menurut Pak JK, indeks manakah yang paling perlu kita atasi dan secepat mungkin bisa meningkatkan global competitiveness kita? Terima kasih Pak JK. Mohon untuk dijawab dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, indeks yang paling mudah ialah indeks kemudahan berusaha. Karena di Indonesia, kita tahu semua, kita selalu pernah kemudahan berusaha itu di atas 100, ya kan? Sekarang kita mau turunkan waktu itu menjadi 60-an untuk mendekati Malaysia yang kira-kira 30-an. Jadi apabila kita ingin perbaikan daripada indeks itu, maka kemudahan berusaha Indonesia sama dengan izin-izin, birokrasi perizinan, ataupun bagaimana mengatasi birokrasi di daerah, bagaimana mengatasi izin-izin di kota, itulah yang paling berat untuk indeks pengusaha ekonomi itu, yang menjadi bahagian daripada kesulitan-kesulitan di Indonesia. Yang kedua juga masalah perburuan yang selalu menjadi masalah-masalah di Indonesia, dan itu menjadi bahagian daripada upaya kita, tentu harus memperbaikinya. Jadi lebih masalahnya adalah masalah birokrasi dalam negeri sehingga harus diperbaiki, seperti itu. Terima kasih. Kemudian mohon Bapak Hatta Rajasa untuk menanggapi jawaban tersebut dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Iya, saya kira apa yang disampaikan itu tidak sepenuhnya mengena Pak JK. Karena ease doing business itu perlu, tapi menurut saya di dalam the global competitiveness yang paling penting adalah inovasi bangsa. Technological readiness, kesiapan kita soal teknologi, dan menurut pandangan saya yang paling fundamental adalah menyelesaikan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar inilah yang paling besar pengaruhnya kepada Global Competitiveness Index itu. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, saya mohon Bapak Yusuf Kalla untuk menanggapi tanggapan tersebut dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, tadi memang karena meminta pendapat saya, dan dalam pembahasan juga di pemerintahan, waktu sama si pemerintahan, itulah yang selalu menjadi bagian upaya yang harus diselesaikan, bahwa infrastruktur penting. Tentu pertanyaannya juga apa yang terjadi dewasa ini, karena pada waktu kita masih di pemerintahan kita bikin listrik, kita bikin apa, sekarang Anda tidak bikin soalnya kan, itu masalahnya juga. Jadi itu masalahnya juga kenapa tidak terjadi. Jadi bahwa infrastruktur penting, tapi infrastruktur tidak hanya diucapkan, dilaksanakan Pak Hatta. Jadi kalau kita bicara akan, semua di sini bicara akan, tapi bagaimana melaksanakannya itu yang penting. Jangan mati lampu listrik kita harus susah, kita pidato begitu kan, itu yang terjadi di Jakarta ini. Jadi saya setuju bahwa infrastruktur tapi tidak dipidatokan, tetapi dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kita lanjutkan segmen ke-6, masih tetap melanjutkan saling debat. Pertanyaan akan disampaikan diawali oleh Bapak Yusuf Kalla, bertanya kembali kepada Bapak Hatta Rajasa dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, ini juga ringan aja Pak Hatta. Pak Hatta, Anda kan pernah Menteri Ristek, ya. Pertanyaannya sederhana. Ristek itu inovasi,
mengembangkan teknologi dan pencapaian sesuatu. Pada saat Anda jadi menteri, inovasi apa yang begitu menggembirakan Anda, yang mengenang sampai sekarang, yang bermanfaat untuk bangsa ini sehingga perlu kita share untuk memberikan selamat atas inovasi itu? Mohon untuk dijawab dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Terima kasih Pak JK. Sebelum inovasi, saya meletakkan dulu dasar-dasar kita untuk mengembangkan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, tahun 2002 saya tuntaskan Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Inilah sebagai dasar legal kita untuk melakukan spending pemerintah ke swasta dan juga dunia usaha bisa mengeluarkan dananya dan pemerintah bisa mengeluarkan insentif untuk itu. Dari undang-undang ini maka environment menjadi kondusif, mengembangkan triple helix dan sebagainya. Kalau Pak JK inovasi apa? Saya ingin sampaikan yang pertama di bidang pangan. Begitu banyak Pak JK temuan-temuan genetik modified di bidang pangan, padi terutama, yang diaplikasikan oleh LIPI dan BPPT yang bermanfaat, dan juga oleh perguruan tinggi IPB. Karena kami memfokuskan pada waktu saya, IPB fokus kepada pangan, ITB kepada material, kemudian dan transport di timur. Dan itu bermanfaat sampai sekarang dan tetap dijalankan. Dan yang kedua di bidang energi, Pak JK masih ingat saya menggagas tidak boleh lagi membangun pembangkit di bawah 15 MW tanpa menggunakan kolaborasi nasional kita. Dan itu kita bangun 2 kali 7 MW di Kalimantan Timur sampai sekarang berjalan. Saya sayangkan kalau kemudian kita membangun 10.000 MW yang 100% China dan tidak sama sekali membangun kemampuan dalam negeri kita. Nah, menurut saya bangga dengan itu Pak JK. Terima kasih. Terima kasih. Mohon untuk ditanggapi jawaban tersebut. 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Jadi turut berbangga bahwa hasilnya undang-undang tadi, bukan inovasi teknologi yang pokok gitu kan. Tadi benar, kalau inovasi bibit, tapi kita masih impor beras makin banyak malah. Nanti pada zaman 98 justru, 2008, 2009 kita swasembada pangan. Minta maaf waktu saya di pemerintahan. Tapi setelah itu impor lagi. Jadi bagaimana terjadi bibit yang diciptakan itu ternyata impor terus seperti itu. Ini penting untuk diketahui bahwa memang kita harus konsekuen kepada pelaksanaan daripada hal tersebut untuk mencapai suatu swasembada, kontinuitasnya dan sebagainya. Tentang listrik yang diimpor Cina di atas 100 mega. Anda tahu, semua di bawah 50 ke bawah itu diberikan kepada pengusaha nasional untuk mengembangkan teknologi nasional. Itu aturannya pada zaman 10.000 itu. Jadi bukan, justru kita bikin aturannya yang di bawah 50 harus pusing dalam negeri. Tetap konsekuen seperti itu. Bahwa ada yang tidak selesai, saya tidak tahu kenapa PPLN tidak selesai seperti itu. Itu masalahnya. Terima kasih. Bapak Hatta mohon untuk menanggapi tanggapan tersebut. 2 menit mulai sekarang. Ya, terima kasih. Pak JK, memang saya bangga karena itu inovasi. Karena inovasi adalah invention, temuan, hasil riset yang terdifusi di dalam sektor. Dan itu menghasilkan bibit unggul yang sekarang masuk ke dalam market. Itulah inovasi. Jadi inovasi yang sangat mendasar menyangkut pangan nasional kita. Nah, bahwa kita masih mengimpor, Pak JK kan sudah paham juga bahwa kita sebetulnya sungguhnya sudah berswasembada pangan, beras. Akan tetapi selalu saja ada slot untuk mengimpor untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat asing yang memerlukan beras-beras tertentu. Akan tetapi kebutuhan mendasar kita
kita sudah swasembada pangan. Kecuali apabila terjadi iklim ekstrim, di mana negara kita seringkali terjadi iklim ekstrim yang mengganggu produksi kita, maka kita melakukan import hanya bersifat insidentil. Nah, oleh sebab itu, menurut pandangan saya, agenda-agenda riset ke depan adalah mengembangkan riset-riset yang sungguh berkaitan dengan sustainability pangan dan energi kita. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Kemudian giliran berikutnya saya persilakan Bapak JK, mohon maaf, saya persilakan Bapak Hatta Rajasa untuk bertanya kembali kepada Bapak JK dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Pertanyaan yang simpel saja Bapak JK. Saya membaca di dalam visi misi Bapak JK dan Pak Jokowi itu memang tidak lagi memperhitungkan atau menolak ujian nasional. Ini suatu perkembangan buat saya yang cukup menarik. Karena saya tahu waktu kita sama-sama di KIP, Bapak lah promotor utama untuk ujian nasional. Apakah ada suatu perubahan di Pak JK? Kalau ada perubahan, kira-kira hal apa yang salah dalam sistem ujian nasional kita? Terima kasih Pak JK. Terima kasih, mohon segera untuk langsung saja ditanggapi, menjawab. Mohon untuk langsung dijawab dalam waktu 2 menit sekarang. Pak Hatta, kalau Anda baca betul tentang visi misi kami, bunyinya adalah akan dievaluasi sistem pendidikan seperti kurikulum dan juga akan dievaluasi ujian nasional. Evaluasi itu boleh perbaiki sistemnya, boleh bobotnya, boleh apapun, tapi evaluasi tidak menghilangkannya dalam segera gitu. Jadi evaluasi, contohnya saja, dulu soal hanya 1, kemudian karena orang suka nyontek diberikan 2, sekarang soalnya 20 satu kelas. Dulu bobotnya 100% ujian nasional. Untuk kelulusan sekarang bobotnya cuma 60%, 40% ke daerah. Jadi didaerahkan. Tadi pertanyaan Ibu, bagaimana kesenjangan pendidikan di daerah-daerah luar biasa. Tidak mungkin kita perbaiki kesenjangan itu kalau tidak ada pemetaan. Dan pemetaan tidak mungkin diketahui apabila tidak ada ujian nasional. Dan ujian nasional itu merupakan sejarah lama. Bukannya sekarang, tahun 50-an sudah ujian nasional, tahun 60-an ada, tahun 80-an ada. Di negara-negara maju semua ujian nasional. Jadi kesimpulannya, ujian kurikulum, ujian nasional, semuanya secara bertahap selalu dievaluasi sesuai dengan waktunya. Sesuai evaluasi. Itu maknanya untuk memenuhi tadi Ibu bahwa ada terjadi kesenjangan nasional, sehingga kesenjangan itu diatasi dengan pengetahuan dan pemetaan. Tanpa itu tidak mungkin kita atasi kesenjangan pendidikan nasional. Itu maksudnya. Terima kasih. Mohon Bapak Hatta Rajasa untuk menanggapi jawaban yang telah disampaikan Bapak Yusuf Kalla. Terima kasih Pak JK Mulai penjelasannya. Tapi saya belum puas karena apa yang dievaluasi. Dan kalau membaca itu runtun, memang yang ditolak itu adalah penyeragaman, penyamarataan. Sistem ujian nasional kita itu tidak sekedar indikator kelulusan, tapi juga indikator kompetensi daerah. Sehingga kita bisa mengukur berapa jauh daerah memiliki kualifikasi, memiliki kualitas. Nah, tentu para pakar-pakar pendidikan kita sudah memperhitungkan, menggabungkan antara standar nasional dan memperhitungkan standar yang berlaku di daerah. Kalau Pak JK ingin melakukan evaluasi, pada sisi apanya? Karena menurut pandangan kami, 3 kompetensi akan dihasilkan
apabila sistem ini kita konsisten kita jalankan. Yang pertama tentu kompetensi knowledge, yang kedua itu kompetensi skill, dan yang ketiga tentu adalah kompetensi attitude. Dan tiga ini tentu attitude ya attitude Republik Indonesia. Jangan nanti kita justru tidak memiliki suatu identity karena sistem kita yang tidak menganut kepada satu katakanlah perpaduan antara nasional dan daerah tersebut. Pertanyaan saya adalah bagaimana yang dievaluasi pada sisi apanya? Terima kasih. Bapak Yusuf Kalla, mohon untuk menanggapi tanggapan tersebut dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Saya ingin memberikan dulu pengalaman kita sama-sama menteri waktu itu, 2003. Bagaimana mutu pendidikan pada waktu itu? Kalau kita uji nasional dengan angka 3,5, 60% tidak lulus. Angka 5, maka sekarang tepat waktu itu diluluskan dengan angka 3,5. Bayangkan nilai pendidikan nasional, lulus dengan 3,5. Sekarang naik 5,5 angka lulusan. Alhamdulillah yang lulus di bawah 1%, yang tidak lulus. Jadi luar biasa kemajuannya. Evaluasi itu adalah terus-menerus dibuat sehingga akan terjadi suatu perubahan-perubahan yang baik daripada sistem itu. Evaluasi bisa sistemnya, bisa kontennya, bisa pelaksanaannya. Semua tergantung seperti dulu saya katakan lagi, dulu 100% penilaian oleh nasional, sekarang sisa 60%. Itu juga evaluasi. Jadi banyak hal yang bisa evaluasi secara terus-menerus untuk mencapai hal yang baik. Terima kasih atas tanggapan untuk menanggapi pertanyaan sebelumnya. Baiklah hadirin, selanjutnya kita akan menuju ke closing statement, pernyataan penutup. Namun, ya, menuju ke closing statement, pernyataan penutup. Saya persilakan kepada masing-masing calon untuk memberikan pernyataan, namun sebelumnya akan kita ikuti jeda berikut. Terima kasih. Hadirin sekalian, mohon maaf, sebelum kita memberikan closing statement, kita masih akan melanjutkan saling debat. Dan kesempatan debat yang pertama akan saya sampaikan kepada Bapak Yusuf Kalla untuk bertanya kepada Bapak Hatta Rajasa dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Silakan. Jadi silakan Bapak bertanya. Pak Hatta, kita sudah bicara banyak tentang SDM. Sekarang kita bicara kelembagaan. Kita tahu dari tadi lembaga riset nasional ada LIPI, ada BPPT, ada Batan, dan banyak sekali. Bagaimana cara menyatukan sehingga kita efisien dalam hal riset dan hasilnya bisa terukur? Sehingga bukan hanya biayanya memang kecil, tapi hasilnya harus terukur berapapun biaya daripada hal tersebut. Tentu apalagi kita berusaha meningkatkan biaya, sehingga biaya dan hasil harus terukur untuk mencapai hasil itu. Bagaimana menurut Anda yang kita capai? Silakan untuk dijawab dalam waktu 2 menit sekarang. Terima kasih. Kita punya 7 lembaga di bawah Kementerian Riset dan Teknologi yang semuanya memiliki kompetensi masing-masing. Misalkan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, banyak melakukan riset-riset dasar, termasuk riset sosial. BPPT melakukan bukan lembaga riset, BPPT itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Jadi semacam clearing house teknologi sebetulnya, idenya ke sana. Dan kalau dulu namanya Bako Surtanal, yang sekarang menjadi lembaga spasial, itu punya kompetensi tersendiri pula. Demikian juga Bapeten, mengawasi nuklir. Batan adalah melakukan riset nuklir yang sangat maju di Indonesia, terutama di dalam ilmu-ilmu kedokteran. Pertanyaannya yang pertama, kita tidak perlu misalkan memaksakan 7 lembaga tersebut harus sama melakukan riset. Mereka memiliki kompetensi. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana output dari lembaga-lembaga tersebut dapat terdifusi di dalam sektor-sektor yang sungguh memberikan manfaat, bisa kita katakan sebagai inovasi dan sebagainya. Yang paling penting yang kedua adalah jangan ada redundant di dalam penelitian karena anggaran terbatas, tapi juga saya menganjurkan kepada lembaga-lembaga tersebut apabila kami terpilih untuk berkolaborasi dengan dunia swasta, perguruan tinggi agar terjadi apa yang disebut triple helix untuk menghasilkan inovasi bagi bangsa kita. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Mohon Bapak untuk memberikan tanggapan 2 menit mulai sekarang. Yang saya maksud tadi, akuntabilitas daripada riset itu harus juga terjamin sehingga apabila kita ingin tingkatkan biaya, kita tahu juga apa yang dicapai dengan yang dicapai. Bahwa mereka berbeda-beda segmen otomatis pasti, tapi harus tetap terkoordinasi. Karena Menteri Riset, mungkin bukan PPPT yang mengkoordinasinya, tapi Menteri Risetnya yang harus mengkoordinasi daripada hasil-hasilnya, sehingga hasil-hasil jelas untuk kebaikan semua. Karena tadi hampir semuanya kita merasa bahwa riset kita belum mampu untuk mengatasi dinamika kemajuan teknologi, sehingga kita kemasukan teknologi yang paling banyak dari luar. Itu yang saya maksud, bahwa bagaimanapun koordinasi dan ukuran-ukuran keberhasilan itu tetap harus kita punyai. Baik, terima kasih Bapak Yusuf Kalla. Berikutnya Bapak Hatta, saya mohon untuk menanggapi tanggapan tersebut 2 menit sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Tentu saja Bapak JK yang terhormat, koordinasi harus dilakukan. Oleh sebab itu 7 lembaga itu berada langsung di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, kita setuju bahwa harus ada penajaman pada riset-riset yang bisa cepat terdifusi di dalam sektor-sektor. Setuju. Oleh sebab itu, koordinasi yang menyangkut anggaran, koordinasi yang menyangkut riset-riset yang betul-betul diperlukan oleh bangsa ini, saya menyebutkan 6 yang terpenting sekali: pangan, energi, transportasi, pertahanan, kedokteran dan kesehatan, dan menyangkut kebumian, termasuk juga di dalamnya adalah maritim kita. Nah, ini memang penajaman pada sisi itu harus kita lakukan agar semakin cepat aliran dari knowledge menuju ke inovasi untuk membangun perekonomian bangsa kita. Saya setuju. Untuk itu harus ada koordinasi yang baik hal seperti itu, terutama di dalam pendanaan dan penajaman-penajaman. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kita menginjak ke pertanyaan keempat. Saya persilakan Bapak Hatta Rajasa untuk bertanya kepada Bapak Yusuf Kalla dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Pertanyaan saya sederhana Bapak. Apa kira-kira pandangan Pak JK terhadap sistem pendidikan kita sekarang ini dan dikaitkan dengan pandangan Pak JK pada waktu dulu, nah ini dulu, yang kurang sependapat pendidikan gratis. Sekarang ini pendidikan gratis dikembangkan sampai 12 tahun. Seperti misalkan kami menggratiskan pendidikan
mulai usia dini sampai ke SMA. Nah, kira-kira apakah dalam konteks ini Pak JK melihat ada yang disebut dengan keadilan, inklusivisme di situ, dan pendidikan yang bersifat universal itu? Makasih Pak. Terima kasih. Mohon untuk dijawab dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, pendidikan gratis adalah keniscayaan, sudah terjadi sesuai aturan, otomatis kita harus laksanakan. Bahwa kita boleh berbeda pandang sebelumnya, tapi begitu kita sepakat maka kita sepakat. Itu yang saya ingin sampaikan. Kenapa harus ada crop subsidi? Karena apabila tidak ada crop subsidi antara mampu tidak mampu, maka akan terjadi 2 kelas pendidikan. Pendidikan gratis penting, namun bagi yang mampu ternyata membayar puluhan kali lipat daripada seharusnya, karena dia inklusif di sekolah-sekolah yang kata quote unquote sekolah internasional. Maka mereka pun harus membayar sesuatu untuk cross subsidi kepada tidak mampu dalam bentuk pajak yang baik, dalam bentuk suatu kerjasama, supaya jangan terjadi 2 kelas pendidikan, pendidikan yang gratis dan pendidikan yang mahal yang terjadi. Harus ada kerjasama keduanya, walaupun tentu kita setuju dan kita harus menjalankan sekolah gratis itu yang kita kenal dengan Indonesia Pintar dan sebagainya, karena itu sangat penting untuk rakyat. Tapi realitanya adalah masyarakat yang mampu, mungkin juga cucunya Pak Hatta sekolah di mana? Sekolah di mana cucu? Sekolah gratis atau sekolah mahal? Cucunya Pak Hatta? Ya, anak atau cucu? Belum sekolah. Oh, belum sekolah. Anak sekolah mahal tidak murah. Artinya seperti itu. Ini untuk diketahui bahwa ada hal yang harus kita perbaiki sistem ini, sehingga tetap ada cross subsidi sehingga tidak menimbulkan 2 macam sekolah yang berlebihan, sehingga dapat kita menjamin arah pendidikan nasional yang benar, seperti itu. Terima kasih. Kemudian berikutnya Bapak Hatta mohon menanggapi jawaban tersebut 2 menit mulai sekarang. Terima kasih Bapak JK. Saya masih belum pas betul dengan jawaban tadi itu, karena menurut pandangan kami pendidikan berkeadilan dan inklusif serta berkesinambungan itu adalah hak mendasar dari warga negara, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak atas pendidikan. Ayat 2-nya mengatakan setiap warga negara wajib memenuhi pendidikan dasar. Pemerintah wajib membiayai. Inilah yang disebut dengan inklusif berkeadilan, tidak membedakan. Sedangkan apabila ada kaya dan miskin, tidak tercermin di dalam sekolah gratis. Yang kaya akan membayar pajak lebih besar daripada yang miskin, tentu ia memenuhi kewajiban-kewajiban konstitusinya dalam kapasitasnya sebagai orang kaya, tapi tidak pada pendidikan itu. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa konstitusi kita sudah mengatur tentang pendidikan yang dibiayai oleh negara. Kalau perlu kita terus naik sampai ke tingkat perguruan tinggi. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Berikutnya saya mohon Bapak Yusuf Kalla untuk memberikan tanggapan terhadap tanggapan tadi dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, saya ingin tegaskan bahwa kita Jokowi JK sangat setuju dan mendorong sekolah gratis sejak lama. Yang saya arahkan ada kerjasama antara sekolah yang mempunyai fasilitas lengkap karena itu membayar, sehingga sekolah-sekolah sekitarnya ada kerjasama dapat memakai fasilitas sekolah-sekolah itu untuk justru pemerataan lingkungannya. Jadi sekolah-sekolah yang bayar mahal, 1 murid 2 juta, 3 juta per hari, fasilitas lengkap, lapangan bolanya dan sebagainya, mungkin dibutuhkan kerjasama itu sekolah sekitarnya, sehingga dapat
orang yang membayar itu juga memberikan share kepada orang yang sekolah gratis yang tidak mempunyai fasilitas yang cukup. Itu yang saya maksud, bahwa harus ada cross subsidi antara sekolah yang mahal dan sekolah yang gratis, sehingga terjamin suatu korelasi, tidak menimbulkan gap-gap di antara masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Terima kasih hadirin sekalian. Demikianlah seluruh acara debat. Namun kita lanjutkan dengan pemberian dengan penyampaian closing statement. Untuk closing statement ini saya persilakan Bapak-bapak untuk berdiri. Kemudian closing statement yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Hatta Rajasa dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun berada, para ibu-ibu, para pedagang asongan, para nelayan, para buruh, para dokter, para perawat, para teknisi, semua yang ada di seluruh tanah air. Mari sejenak kita bayangkan, mimpi kita adalah agar masa depan anak-anak kita lebih baik, lebih cerah, dan ibu-ibu tidak mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Oleh sebab itu, kita harus bekerja keras membangun bangsa ini sungguh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mari sejenak kita bayangkan, seandainya sumber daya alam kita depleted, habis karena non-renewable, pasti habis. Pertanyaan kritis kita, apakah negara kita akan kolaps? Apakah kita akan divided? Apakah kita akan tersisih? Jawabannya tidak. Karena Prabowo Hatta mengedepankan konsep pembangunan, meletakkan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar utama membangun bangsa yang kita cintai ini. Energi kita bisa habis, tapi kecerdasan anak-anak, ibu-ibu yang kita didik akan melahirkan generasi-generasi tangguh yang akan menjawab tantangan pada zamannya. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera, negara yang disegani macan di Asia dan disegani di dunia. Ibu-ibu, terima kasih kepada istri saya, kepada keluarga saya, dan kepada sahabat saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mohon kemudian kita lanjutkan dengan closing statement yang kedua dari Bapak Yusuf Kalla. Saya persilakan dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Sumber daya manusia dan iptek menghasilkan produktivitas yang baik untuk bangsa ini. Itulah menjadi suatu tujuan upaya kita untuk memakmurkan bangsa ini. Kalau kita bicara pendidikan, tentu tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab negara, tanggung jawab komunitas, tanggung jawab keluarga yang paling utama. Keluarga adalah sumber inspirasi, sumber pendidikan yang terbaik, sumber berbukti daripada anak didik kita. Karena itulah maka keluarga harus menjadi tulang punggung pendidikan itu sendiri. Kedua, ibu-ibu kita, perempuan yang sebenarnya paling banyak tanggung jawab pada pendidikan keluarga anak-anak kita semua harus mendapat penghargaan dan harus mendapat bimbingan. Begitu juga masyarakat yang disable, yang tidak mampu,
Itu juga harus diberikan perhatian yang besar, karena mereka bagian daripada bangsa ini sendiri untuk mendapat pendidikan yang baik, yang wajar, yang gratis kepada semuanya. Dari semua itulah, dari keluarga, dari anak, maka pendidikan akan menjadi bahagian yang begitu penting untuk kemajuan bangsa ini. Mulai dari PAUD. PAUD adalah pembinaan karakter awal bangsa ini. Karena umur 3 sampai 5 tahunlah karakter bangsa itu bisa dibentuk. Ke SD-nya yang sampai 12 tahun harus kita bina secepatnya. Begitu juga perguruan tinggi yang harus kita jalankan sebaiknya, dan anggaran yang besar harus diberikan seperti itu. Lepas dari itu semua adalah teknologi yang menjadi bahagian daripada kemajuan bangsa, haruslah menjadi bahagian yang integral dalam sistem nasional kita untuk menjadikan hal itu semua. Teknologi adalah urusan pengusaha, urusan negara, dan urusan kita semuanya. Terakhir. Terima kasih, waktu sudah habis. Terima kasih. Hadirin, demikianlah rangkaian acara debat calon wakil presiden malam ini, dan debat putaran berikutnya akan dilaksanakan 5 Juli 2014. Semoga debat ini dapat memberikan pencerahan dan memantapkan pilihan Anda pada tanggal 9 Juli mendatang untuk memilih pemimpin yang baik menuju Indonesia yang lebih maju. Sebagai penutup, marilah kita bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Masih belum terdaftar? Jika Anda berada pada kondisi ini, segera ke kelurahan atau desa untuk didaftarkan dalam DPTB atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan. Syaratnya, namun jika identitas tidak sesuai domisili, daftar ke KPU Kabupaten atau Kota tujuan. Jika DPTB terlewat, masih ada cara lain, yaitu Daftar Pemilih Khusus Tambahan. Ayo, coblos Presiden dan Wakil Presiden pilihanmu.